Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xion berkata kepada Nili, "Mulai sekarang kau tidak boleh lagi tinggal di sekitar halamanku. Hari ini kau harus pindah." Nili pun berkata, "Kalau semalam aku memang terlalu terburu-buru dan masuk sembarangan." Xion menjawab, "Baguslah kalau kau mengerti, tapi malam ini kau harus tetap pindah. Beberapa hari ini, aku sudah memikirkan kalau kau tidak ada bedanya dengan Yehan, yang menggunakanku sebagai batu pijakan. Kau pikir setelah menikah denganku, kau bisa mengambil posisi Raja Kota? Jangan konyol. Nili, jangan pikir kau merasa hebat dengan bakatmu. Kau itu cuma anak miskin dari keluarga tanda langit. Memangnya kau pantas menikahi putri Raja Kota? Jangan naif." Nili pun pergi dan berkata, "Baiklah, aku akan pindah." Tapi Nili tidak mengambil barang-barangnya. Xion kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, Ning-er menanyakan, "Di mana Nili?" Xion menjawab, kalau Nili ada urusan keluarga. "Ning-er, tubuhmu masih belum sembuh total. Kamu harus minum obat dan istirahat." Ning-er pun beristirahat. Ning-er merasakan Xion yang bersikap aneh. Kenapa juga Nili tiba-tiba kembali ke keluarganya? Tapi sudahlah, itu urusan mereka. Aku tidak akan menyerahkan Nili begitu saja ke Xion. Aku akan tetap menunggu keputusannya, meskipun dia memilih Xion. Nili pun kembali ke keluarganya, dan merasa lega melihat seluruh anggota keluarganya baik-baik saja. Dia menyerahkan Xiaoyu ke keluarga, dan menyuruh Duan Jian tinggal bersama keluarganya. Setelah itu, Nili pergi ke Asosiasi Alkimia. Direktur Yang pun menyambut Nili, dan menanyakan apakah ada permintaan. Nili pun berkata, "Aku masih butuh beberapa campuran yang digunakan selama pertempuran kali ini. Kalau bisa beberapa ratus kati dalam setahun." Direktur Yang pun menjawab, "Saat menghadapi jutaan monster iblis kuat tempo lalu, kita hanya menggunakan beberapa ribu kati. Kenapa kau butuh sebanyak itu? Apa maksudmu dalam tahun berikutnya kota Glory akan diserang oleh monster iblis yang lebih besar lagi?" Nili pun menjawab, "Aku tidak tahu pastinya, tapi kemungkinan besar itu bisa terjadi." Direktur Yang pun menyetujuinya. Kemudian menanyakan apakah Nili sedang ada keperluan mendesak. Nili menjawab, "Kebetulan aku tidak ada." Akhirnya Direktur Yang meminta Nili untuk menemaninya minum. Dari sore hingga malam Nili pun minum sambil mengobrol. Direktur Yang pun mengatakan tentang kehidupannya yang membosankan seperti burung dalam sangkar. Nili pun berkata sambil mabuk tentang kehidupan di luar kota Glory. Kalau di luar kota Glory itu ada banyak tempat. Di antaranya ada gurun Teluk Roh Keramat, hutan beracun, dan masih banyak lagi. Dunia yang digambarkan Nili sangat luas. Akhirnya Nili pun tertidur. Direktur Yang berbicara dalam hati, kalau usianya seumuran dengan Nili, mungkin dia akan seperti Ning-er yang rela mengejar tanpa mempedulikan keselamatannya. Tapi bisa bertemu dengan Nili sudah tidak ada penyesalan. Kemudian, Direktur Yang pun memberikan ciuman. Berpindah ke kediaman Raja Kota, terlihat Yesong yang sedang sibuk mengurus banyak kerjaan. Yesong pun teringat saat mengerjai Nili, yang membuat Yesong tertawa sendiri. Kemudian datanglah Han-er. Dia pun berkata, "Akhir-akhir ini ada orang asing yang tinggal di sekitar kediaman Xion. Aku jadi sedikit bingung." Yesong pun menjawab kalau itu adalah teman-temannya Nili. Mereka semua teman sekelasnya. Mereka tinggal di sekitar halaman Xion, apakah itu pantas? "Aku mengerti, Ayah. Selama ini Ayah telah merawat dan membesarkanku untuk menjadi penerus Ayah. Tapi bakatku belum cukup. Aku gagal." Han-er pun berbicara sambil bersedih. Suasana sedih pun muncul di antara kedua orang tersebut. Yesong pun berpikir apa yang dia lakukan sebelumnya memang salah. Yesong pun seharusnya memberikan anak-anaknya lebih banyak perhatian daripada memaksa mereka memenuhi harapannya. Akhirnya Yesong pun memeluk Anher sambil berkata, "Ayah seharusnya tidak menaruh beban berat pada pundakmu. Ayah seharusnya tidak memaksamu untuk menjadi orang yang memenuhi harapanku." Han-er pun menjawab, "Ayah, aku tidak menyangka kalau kau akan mengatakan hal seperti ini. Aku jadi tersentuh." Kemudian mereka berpelukan. Saat berpelukan, Han-er menusuk punggung Yesong dan berkata, "Terima kasih Ayah." Dengan penuh emosi, Yesong pun memukul Han-er. "Kenapa kau melakukan ini?" Han-er pun berkata, "Ayah yang telah membuatku melakukan ini. Apa Ayah masih tidak mengerti? Setelah aku membunuhmu, aku akan mengambil posisimu. Dalam beberapa hari, berita tentang pembunuhanmu oleh Serikat Kegelapan akan tersebar sampai seluruh kota, dan aku akan menjadi pahlawan yang menangkap pembunuh itu. Nili akan dijadikan dalang di balik pembunuhanmu.
Kemudian, serikat kegelapan akan menyerang keluarga badai salju. Aku dengan dukungan keluarga keramat akan bisa menempati posisi raja kota. Yesong pun berkata, dasar bajingan, kau bersekongkol dengan serikat kegelapan. Han-er pun mengatakan, bersekongkol dengan mereka jauh lebih menjanjikan daripada mengikutimu. Mau berhasil atau tidak, ayah yang paling aku hormati tidak bisa melihatnya. Han-er pun mencabut pisau dari punggungnya Yesong dan berkata, kalau belati itu sudah dilumuri dengan ramuan lidah naga. Ramuan itu bisa membunuh ahli peringkat emas hitam dalam waktu 1 jam. Ramuan itu lebih efektif terhadap suku naga. Karena ayah telah bergabung dengan naga mumi bersirah hitam, mungkin hanya butuh waktu kurang dari 15 menit. Yesong pun bergabung dengan roh iblis badai salju yang baru dia dapat. Han-er pun terkejut, kenapa bukan naga bumi bersirah hitam? Dan dipukul oleh Yesong hingga terpental. Yesong pun berteriak, "Pembunuh!" Han-er pun buru-buru kabur dan bertemu dengan para penjaga, kemudian mengatakan, "Cepat lindungi ayah, aku akan mengejar pembunuhnya." Tetua Yeshu pun tiba dan melihat Yesong tergeletak. Yesong mengatakan, si bajingan Yehan itu pergi ke serikat kegelapan. Aku terkena racun ramuan lidah naga. Yeshu pun bergumam, ramuan ini tidak ada penawarnya dan selalu membunuh korbannya. Aku tidak punya banyak waktu lagi, tolong panggil Xion dan Nili. Beberapa saat kemudian Xion pun datang sambil berteriak, "Ayah!" Yesong pun berkata, "Jangan menangis." Kemudian menanyakan, "Di mana Nili?" Yeshu pun menjawab kalau Nili pergi ke asosiasi alkimia. "Aku sudah mengirim orang ke sana." 1 jam kemudian Nili pun datang. Tetua Yeshu pun mengatakan kalau Yehan menyerang dan meracuni Yesong dengan ramuan lidah naga. Nili tidak menyangka hal tersebut dan Xion masih menangis. Yesong berkata, "Dalam kehidupanku, aku telah mengecewakan ibumu dan dirimu." Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.